Halo Sobat Barigas, kali ini kita bergabung di channel Sobat Barigas RSUD Pulang Pisau. Saat ini kita sedang berada di ruangan bersama Dr. Sartono. Halo Dok, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya Dok? Baik. Iya. Ngomong-ngomong nih Dok, ini kan kita sedang rame-ramenya masalah penyakit diabetes mellitus kan Dok. Terlebih juga di wilayah kita Kabupaten Pulang Pisau juga sedang tinggi-tingginya kasus diabetes mellitus. Jadi pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat itu kan Dok, saat ini kan diabetes mellitus itu tidak hanya dengan obat-obatan saja kalau kita mau mencegah. Kira-kira itu seperti apa ya Dok? Pencegahan lain selain kita harus mengonsumsi obat-obatan seperti itu. Ya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Jadi banyak faktor yang berpengaruh di situ. Jadi masyarakat cuma tahu untuk mengendalikan gula dalam darah itu harus melalui obat. Padahal seperti kita ketahui dari Kemenkes itu pengendalian gula darah itu atau diabetes mellitus itu ada 4 pilar yang harus diketahui. Nah, dari 4 pilar ini yang pertama itu adalah edukasi tersendiri tentang penyakit diabetes itu. Jadi pasien itu harus tahu diabetes itu apa yang menyebabkan diabetes, bagaimana perjalanan penyakit diabetes, terusnya komplikasinya apa. Itu harus diketahui oleh penderita diabetes itu. Yang kedua itu adalah perencanaan pola makannya. Jadi setelah dia mengetahui diabetes itu penyebabnya apa, karena yang paling sering diabetes ini peningkatan gula dalam darah itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, contohnya makan. Jadi semakin banyak kita makan, gula itu itu bakal meningkat. Nah, yang ujungnya itu untuk merusak pankreas, sel beta pankreas kita yang menghasilkan insulin. Jadi kita harus tahu apa saja makanan yang mengandung gula tinggi. Nah, jadi dia di situ diperencanakan. Jadi kita kalau makan bukan tidak boleh makan, tapi dibatasin makannya. Makannya yang dibatasin, direncanakan. Apa yang mau dimakan, pola makan berapa, itu berpengaruh terhadap komplikasi ke gulanya tersebut. Misalnya, kalau perencanaan makan kita, kadang masyarakat itu karena mendengar dia sudah terkena gula, jadi dia membatasi makan. Yang tadinya makan 3 kali sehari dijadikan 1 atau 2 kali sehari. Padahal nggak masalah aja ya Dokter? Padahal tidak masalah, karena yang makan itu, yang kita atur itu jumlah porsinya. Bukan hanya waktunya makan. Kalau 1 kali, dia makan 1 kali sehari, tapi porsinya dia 2 piring, sama aja asupannya dengan yang makan 2 kali sehari atau 3 kali. Yang kita atur itu adalah porsinya. Yang porsi 3 kali sehari dibikin setengah. Jadi setengah, jadilah 1,5 piring. Yang biasanya dari 3 itu porsinya lumayan main. Yang kedua, kalau kita mengatur itu tidak ada perubahan jam makan kita. Jadi kalau jam makan kita berubah, itu biasanya datang komplikasi yang lain. Apa? Yaitu mah atau asam lambung tadi. Karena yang terbiasa 3 jadi 1, jadi asam lambungnya selalu meningkat. Itu ada komplikasi yang lain. Malah memicu ke penyakit lain lagi ya Dokter? Iya, memicu penyakit yang lain. Kemudian yang ketiga itu itu adalah pola hidup sehat. Jadi kita pola hidup sehat itu dengan olahraga. Jadi dengan olahraga itu kadar insulin, kadar gula yang ada di tubuh kita dibakar. Jadi dijadikan energi di situ, jadi menurunkan kadar gula dalam darah secara tidak langsung. Nah, yang keempat baru itu adalah obat. Nah, obatan. Jadi kalau kita di kesehatan itu 4 pilar itu, obat adalah urusan terakhir. Jadi 4 pilar, 3 pertama itu adalah edukasi tentang dietnya sendiri, kemudian pola makannya yang diubah, dan pola hidup sehatnya, baru obat itu.
Jadi bukan obat dulu yang digunakan untuk pola makan, karena kalau obat saja yang digunakan yang pertama, dia bakal makanannya tetap 3 kali sehari, porsinya besar. Jadi dia makan, gulanya naik, diturunkan dengan obat, habis itu turun gulanya, makan lagi, karena dia tidak punya pengetahuan tentang gulanya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Berarti obat itu kan ada pilihan terakhir lah, Dok ya. Yang terpenting itu kan yang penting pola hidup kita, cara pengaturan makanan kita, dan pengetahuan kita tentang diabetes. Oke, Dok. Mungkin selain kita untuk mengetahui obat-obat apa saja yang bisa kita untuk mengatasi penyakit diabetes, terlebih dahulu mungkin kita harus perlu tahu jenis diabetes mellitusnya kan, Dok, jenisnya dan juga perjalanan penyakitnya seperti apa. Ya. Untuk diabetes itu ada yang kita sering kan diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Yang biasa kita kenal ada diabetes mellitus. Diabetes itu ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu biasanya pada anak kena kelainan bawaannya kita. Tipe 2 itu yang didapat dan itu yang karena porsi makan kita biasa didapat, begitu. Nah. Baik. Demikian ya teman-teman, sahabat-sahabat Barigas. Inilah dia pengetahuan kita tentang diabetes mellitus, bagaimana cara mengatasi dan juga jenis-jenis dan juga perjalanan penyakit dari diabetes mellitus. Oke, jangan lupa di subscribe, klik tombol like dan juga komen di channel YouTube Sobat Barigas. Terima kasih.